Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Muhammad Islamuddin. Prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk nomor NIM saya 2310-2007. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kajian sanad yang dibimbing oleh Ustadz Zainal Muttaqin selaku dosen saya, dan disuruh untuk mereview sebuah artikel atau jurnal yang terkait dengan sanad. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sanad. Sanad adalah sesuatu yang bersifat eksternal atau di luar matan hadis. Berita tentang cara menyambungkan antara kita dengan matan hadis, maka sudah barang tentu keberadaannya sangat penting. Dan demikian mustahil mendapatkan hadis tanpa melalui sanad. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Berikut ini yang bisa saya paparkan pendapat sebagian ulama. Yang pertama yakni Muhammad ibnu Sirin. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia menyatakan sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Maksudnya dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayatnya yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Yang kedua yakni Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Beliau menyatakan sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya. Pernyataan itu memberi peringatan bahwa sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Karena suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Yang ketiga yakni Nur al-Din Itsir. Sistem sanad itu merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat lain. Pernyataan ulama tersebut cukup memberikan gambaran betapa pentingnya sanad dalam suatu hadis. Tabi'in juga tidak pernah ragu menerima hadis yang diriwayatkan para sahabat yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Nanti setelah fitnah melanda kaum muslimin, muncul seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sa'bah yang menyatakan tuduhan keji yang bertitik tolak pada pemikiran kaum Syiah yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia mulai mengatakan infiltrasi terhadap as-sunnah, dan ulahnya itu membekas dan meningkat pada generasi-generasi berikutnya. Dari peristiwa tersebut, sahabat dan tabi'in bertindak lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Mereka hanya mau menerima apabila telah jelas jalan dan rawinya. Mereka mulai meneliti dan meruntutkan nama-nama rawinya, apakah jelas, terpercaya, dan adil, atau sebaliknya. Dalam hal ini terdapat kegiatan penelitian hadis, yakni setelah kegiatan takhrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar. Iktibar sendiri artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis. Dengan menyertakan sanad-sanad, terus suatu hadis tertentu akan dapat diketahui apabila di dalam periwayatannya terdapat periwayat yang adil atau tidak untuk bagian sanad. Terus masuk ke urgensi sanad.
Dalam wacana urgensi sanad hadis akan ditemukan cukup banyak kaul-kaul ulama yang dapat dijadikan referensi. Dari ungkapan mereka terlihat jelas bahwa keberadaan sanad merupakan suatu keniscayaan. Abdullah al-Mubarak bin Mubarak pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat populer dan dalam khazanah ilmu hadis, bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Sekiranya tidak ada sanad, maka siapa saja akan bebas mengatakan apa yang dikehendakinya. Begitu juga dengan Muhammad bin Sirin. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya pengetahuan terhadap hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu itu. Statement kedua ulama tersebut mengukuhkan bahwa sanad menempati posisi sangat vital. Sanad dengan ajaran Islam karena mereka merupakan sumber kedua ajarannya, dan hitam putih sanad berpengaruh secara langsung pada pilar kedua bangunan Islam itu. Maka tidaklah keliru jika Ali bin Madini mengatakan mengetahui rijal atau sanad merupakan setengah dari ilmu agama. Sanad juga benteng dan kebanggaan umat Islam yang membuat mereka berani menegakkan kepala ketika berhadapan dengan umat lain. Ia adalah senjata umat Islam seperti yang diungkapkan oleh Sufyan al-Tsauri. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah atau 772 Masehi. Isnad. Kita membahas tentang isnad. Isnad yakni adalah senjata umat Islam. Apabila seorang mukmin tidak mempunyai senjata, maka siapa saja akan mudah untuk membunuhnya. Sanad melindungi umat Islam dari ketergelinciran dan serangan musuh yang tidak diduga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad bahwa perumpamaan orang yang menuntut ilmu agama tanpa sanad sama halnya dengan orang yang menaiki tempat yang tinggi tapi tanpa menggunakan tangga. Asy-Syafi'i juga mengingatkan perumpamaan orang yang mempelajari hadis tanpa sanad adalah seperti orang yang membawa kayu bakar pada malam hari. Di dalam ikatan kayu itu ada seekor ular sangat ganas yang siap menggigitnya, sedangkan dia tidak menyadari keadaan tersebut. Iktibar sanad. Sebelum dilakukannya iktibar, kita terlebih dahulu melakukan kegiatan takhrij hadis sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang akan diteliti. Maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan iktibar. Iktibar menurut bahasa yakni masdar dari kata iktabaro. Sedang makna iktibar adalah memerhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu. Al-iktibar adalah penelusuran atau jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya atau tidak. Menurut istilah ilmu hadis, al-iktibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Penunjukan tempat hadis ke dalam sumber-sumber aslinya yang telah diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya, kemudian dijelaskan nilai-nilai yang bila diperlukan. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain,
tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Jadi itibar adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dan literatur hadis. Itibar terbagi 3. Apa saja? Yaitu itibar diwan, itibar syarah, dan itibar fan. Yang pertama, itibar diwan. Artinya mendapatkan informasi atau kualitas hadis dari kitab-kitab yang asli, yaitu musannaf, musnad, sunan, dan sahih. Contoh kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim atau Sunan Abu Dawud. Yang kedua yakni syarah, artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab syarah, yaitu seperti kitab-kitab kutipan hadis yang contohnya seperti Bulugh Al-Maram, Nail Al-Watar, Lu'lu' Al-Marjan, dan Riyad As-Shalihin. Iktibar fan, yakni mendapatkan informasi kualitas hadis dengan menelaah kitab-kitab tertentu seperti fan tafsir, fan fikih, fan tahwid, fan tasawuf, dan akhlak-akhlak yang memuat dan menggunakan hadis sebagai pembahasannya. Kita langsung membahas ke asal-usul perkembangan sanad. Tidak ada penjelasan yang akurat kapan sistem sanad dipakai manusia. Hanya saja ada suatu sumber yang menyatakan bahwa sebelum agama Islam datang, sudah ada sebuah metode yang mirip dengan sistem penggunaan sanad dan penyusunan buku. Namun tidak ada kejelasan sejauh mana arti penting dari penerapannya. Misalnya dalam kitab Yahudi Mishnah dan penukilan syair-syair jahiliyah. Demikian pula halnya dengan pemakaian sanad dalam Islam. Menurut Al-Shadiq Bashir Nasr, tidak ada keterangan yang detail kapan dan siapa yang menggunakan pertama kali dari generasi pertama Islam, yakni sahabat. Ilmu hadis beranggapan bahwa pada umumnya para sahabat adalah adil, sedangkan ilmu sejarah mensyaratkan kesaksian aksi suatu fakta sejarah baru dapat diterima bila pribadi saksi betul-betul dapat dipercaya, yaitu memiliki kredibilitas umum sebagai seorang yang cinta kebenaran. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa seluruh sahabat adalah adil tanpa terkecuali dan tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap tiap individunya adalah pendapat yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam ilmu sejarah. Pada segi lain, ilmu hadis sejalan dengan ilmu sejarah, sama-sama menilai bahwa saksi yang memiliki dugaan dari saksi lain lebih kuat daripada saksi periwayat yang diriwayatkan sendiri. Dalam istilah ilmu sejarah, saksi yang memiliki korroborator lebih kuat daripada saksi yang tidak memiliki korroborator. Sebagai seorang ahli hadis, Zuhdi Ismail dapat digolongkan sebagai salah seorang pemikir dan kritikus hadis yang bersifat moderat karena ia bersikap objektif sekali menyikapi periwayatan hadis yang diperselisihkan tanpa terikat pada salah satu kaidah jar wa ta'dil yang ekstrim, mendahulukan jar ataukah ta'dil dari bagi periwayat yang diperselisihi kualitasnya. Buku kaidah kesahihan sanad hadis telaah kritis dan ditinjau dan dengan pendekatan ilmu sejarah yang merupakan buku hadis pertama yang mengklarifikasi kesahihan sanad hadis ke dalam kaidah mayor dan minor, sekaligus buku pertama di Indonesia pada saat itu yang secara berani melakukan kritik terhadap pandangan-pandangan muhaddis terlebih terdahulu. Zuhdi tidak berbeda dengan ulama hadis, hanya saja ia menyederhanakan kaidah kesahihan sanad hadis yang didefinisikan oleh ulama dari 5 mayor dan 3 kaidah mayor, yaitu bersambungnya sanad, diriwayatkan oleh
orang yang adil dan diriwayatkan oleh orang yang dobit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan oleh saya sendiri mengenai artikel dan jurnal yang dikirim oleh Ustadz saya, Ustadz Zainal Mutakin. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri pribadi dan untuk orang-orang yang melihat video saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.